Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Disampaikan di pembahasan tentang majrur bahwa ada di sana kondisi isim yang jarnya itu tidak dengan apa? Kasam. Contoh kata Ismail. Ismail ya ini salah satu isim yang ketika majrur itu tidak dengan kasrah. Sehingga kalau dikatakan nadartu ila Ismail, ya, di mana ada kata ila sebelum kata Ismail, maka Ismail tidak boleh dibaca Ismaili atau Ismailin atau lagi. Nah ini adalah satu kondisi ya, untuk isim ya, atau kondisi untuk beberapa kosakata dari kelompok isim yang mereka itu terhalang untuk berkasroh. Dan kita sudah jelaskan tidak bisa kasrohnya dia adalah karena kondisinya yang tidak bisa tanwin. Padahal hukum asal isim itu boleh tanwin. Hukum asal isim itu boleh tanwin. Ketika akhirnya tidak boleh tanwin, maka dia mirip dengan fiil. Fiil nggak boleh tanwin. Dan ketika fiil nggak bisa kasrah, maka isim yang nggak boleh tanwin ketika majrur tidak dengan kasrah. Melainkan dengan apa? Melainkan dengan fathah. Melainkan dengan fathah. Dan itu sudah berlalu penjelasannya. Dan sekarang kita ingin melihat penjelasan tentang hal-hal yang menjadi penghalang tanwinnya suatu isim. Jadi di sana ada mawani. Ya, ini disebutkan di judul ya. Faslun fi mawani as-sarfi. Pasal tentang penghalang-penghalang tanwin di dalam suatu kata ya, terutama dari atau fokusnya adalah tentang kata jenis isim. Tidak semua isim ya. Jadi ada penghalang-penghalang yang menjadikan isim itu nggak boleh tanwin. Nah, itu disebut mawani as-sarf. Mawani as-sarf. Dikatakan oleh mu'alif rahimahullah, al-ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bisa tanwin. La yansarif itu maknanya tidak bisa tanwin. Atau makna bahasa lainnya la yunawwan, tidak boleh ditanwin. Fihi illatani min ilalin tisi'. Ya. Kemungkinannya di isim itu ada dua sebab ya, yang dua sebab ini terdapat di antara 9 sebab berikut. Ya. Jadi ini coba ya kita lihat ya di bawah ini kan wal ilalil tisi' hiya ya ini. Nah, wal ilalil tisi' dan 9 sebab itu adalah berikut. Hiya al-jam'u wa waznul fi'l wal 'adl wat ta'nits wal ta'rif wat tarkib wal alif wan nun az-za'idatani wal 'ujmah was sifah. Ya. Ini angka 8-nya double, ini harusnya 9 ya. Yang paling terakhir 9 harusnya. Nah, ini 9 alasan yang menjadikan isim tidak boleh tanwin. Nah, isim yang nggak boleh tanwin itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fihi illatani min ilalin tisa'. Ya, yang kotak hijau ya. Di isim itu ada dua sebab dari 9 sebab itu. Berkumpul dua sebab dari 9 sebab yang terpapar di sini. Yang dijelaskan di sini. Ada dua sebab berkumpul dalam satu kata yang menjadikan isim itu nggak boleh tanwin. Atau kondisi lain, dia ada satu sebab, cuma satu sebab ini sangat kuat dan tidak butuh didampingi sebab yang lain. Maka mu'alif mengatakan awahidatun taqumu maqamal illatain. Atau hanya satu sebab, cuma satu sebab ini memiliki kekuatan atau dia lebih istilahnya posisinya apa namanya? Pengaruhnya kuat menjadikan isim ini nggak boleh tanwin. Dan itu setara dengan dua sebab.
Ibaratnya begini. Ibaratnya untuk menekan suatu apa namanya? Untuk apa namanya? Menekan suatu, misalkan kita mau menekan sebuah, memberikan sebuah tekanan, kan bisa dengan dua batu ya, dengan dua batu. Batu satu beratnya 5 kilo, batu dua beratnya 5 kilo. Ya. Nah, ini dikumpulkan dua batu sama-sama 5 kilo. Kita butuh dua batu untuk bisa mengepres atau menekan sesuatu tersebut. Tetapi terkadang kita nggak butuh dua batu. Kita cukup cari satu batu yang beratnya mungkin 10 kilo atau 12 kilo. Yang satu batu ini setara dengan apa? Dua batu tadi. Atau bahkan lebih. Nah, inilah terkadang ada satu ilah saja, tetapi dia kekuatannya atau pengaruhnya sangat kuat menjadikan isim ini nggak boleh tanwin, menghalangi dia untuk tanwin. Dan rata-rata, ya, rata-rata harus berkumpul dua sebab. Karena untuk yang apa namanya memiliki kekuatan besar menghalangi isim nggak boleh tanwin itu hanya ada dua saja nanti. Insya Allah kita lihat. Nah, kalau sisanya rata-rata berdampingan dua sebab sehingga isim ini nggak boleh tanwin. Nah, sembilan sebab ini dikumpulkan dalam ungkapan penyair yang berbunyi izma wazin adilan annid bi ma'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya, ini 9 sebab terkumpul dalam satu bait syair ya. Satu bait syair. Nah, sekarang kita baca penjelasan daripada masing-masing ilah tadi. Masing-masing ilah tersebut. فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. Adapun jamak ya. Ini bisa menjadi penghalang isim itu untuk tanwin. Cuma syaratnya apa? Syaratnya apa? Ayyakuna ala sighah muntahal jumu. Yaitu pola jamannya adalah dengan pola sighah muntahal jumu. Yaitu pola jamak yang puncak. Muntah itu kan paling terakhir, paling mentok ya, dan nggak bisa dijamakkan lagi. Ya. Nah, itu namanya sighah muntahal jumu. Dan itu ada dua pola, yaitu apa? Mafa'il sama mafa'il. Ya. Mafa'il, pendek ainnya sama mafa'il. Ainnya dipanjangkan dengan ya. Contohnya apa? Masajida, darahima, ghanaima, masabiha, mahariba, dananira. Ya. Ini isim-isim ini dengan dua pola ini. Ini kalau majrur nggak boleh dengan kasrah. Dan ini nggak boleh tanwin. Isim ini nggak boleh tanwin. Ya, nggak boleh tanwin. Maka misalkan dikatakan hadza darahimu. Ya, nggak boleh tanwin dia. Dan nanti kalau misalkan majrur, nadhartu ila darahima. Gitu. Nah, ini. Kemudian beliau mengatakan wa hadhil illah, dan sebab ini adalah hiyal illah al-ula, merupakan sebab pertama, illah yang pertama, minal illataini, di antara dua illah yang lain, atau di antara dua illah, kullu wahidatin minhuma tamna'us sarf, yang masing-masing dari dua illah itu menjadi penghalang tanwin suatu isim, wahdaha, dengan sendirinya, wa taqumu maqamal illataini. Ini ya. Dan dia memiliki kedudukan seperti kedudukan dua sebab. Jadi hanya satu saja, ya. Tapi sudah sangat mempengaruhi isim itu nggak boleh tanwin, nggak butuh didampingi dengan ilah yang lain, itu maksudnya. Jadi ilah ini, ilah jamak dengan sighah muntahal jumu, ya. Jamak, nah berarti dibangun di atas sighah muntahal jumu, mafa'il sama mafa'il. Satu ilah ini saja menjadikan isim itu tidak bisa tanwin. Yang nantinya kalau majrur harus dengan fathah bukan kasrah. Nah ini. Jadi ini satu di antara dua ilah. Tadi kita sudah sebutkan ada dua ilah saja, nggak banyak. Yang dia bisa berdiri sendiri tanpa didampingi sebab yang lain. Ya. Nah, yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah
Ini kalau kita lihat di pemaparan materi yang dari apa namanya, yang lainnya kita bisa cek. Nah, ini. Nah, ini. Jadi mamnu minas sarf li'illatin wahidah. Hanya karena satu sebab yang kuat, maka isim itu nggak boleh tanwin. Nah, yang tadi, yang sighah mutahal jumu' yang ini. Sighah mutahal jumu' ini sendirian. Sendiri saja sudah cukup. Ini yang pertama. Tadi di sana beliau menyebutkan pertama kali sighah mutahal jumu'. Nanti yang kedua beliau juga akan menyebutkan ini. Nah, ini dihitung satu ya. A sama B alifut ta'nits al-maksurah sama alifut ta'nits al-mamdudah itu dihitung satu. Namanya ta'nits bil alif. Insyaallah kita nanti baca juga di kitab Mutamimah. Nah, maka di sini marartu bi masajida. Masajid ini mafa'il. Dia kemasukan huruf jar bi tidak boleh dibaca bi masajidi. Bi masajidin apalagi tidak boleh. Dia harus bi masajida. Karena memang isim ini tidak boleh tanwin. Dan karena tidak boleh tanwinnya itu, sebagaimana fi'il tidak boleh tanwin, maka nggak boleh kasrah. Maka tidak boleh kasrah. Sehingga pengganti kasrah adalah fathah. Marartu bi masajida. Marartu bi masajida. Ini ya, kita perbesar. Marartu bi masajida. Ini sebab apa? Yang sangat kuat menjadikan isim itu tidak boleh tanwin secara sendirinya. Tanpa dibantu sebab yang lain. Tanpa didampingi sebab yang lain. Sehingga mutahal jumu'. Kemudian wa amma waznul fi'li. Nah, sekarang beliau mulai membahas tentang sebab yang kedua. Tadi ini jamak sudah ya. Ini jamak sudah. Sekarang yang kedua, wazn. Ini beliau membahasnya urut insyaallah ya. Wa amma wazn fi'il. Adapun wazn fi'il. Fal muradu bihi. Maksudnya apa? An yakuna al-ism ala waznin khas. Yaitu suatu isim ya dibangun di atas wazan yang khusus. Contohnya kalau ada nama dibangun di atas wazan fa'ala seperti syammara ya. Syammara. Wa duriba atau ada nama dibangun di atas pola fu'ila seperti contohnya duriba. Wantolaqa ada nama orang ya polanya adalah infa'ala seperti intolaqa. Wa nahwi minal af'al al-madiyah dan yang semisalnya daripada fi'il-fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasal. Misalkan istaghfara ya, istafhama ya, apalagi misalkan yaqtaraba itu hamzah wasal ya. Idza summiya bi syai'in min dzalik apabila orang itu dinamai dengan nama-nama itu. Misalkan ada orang dinamai Duriba. Ada orang dinamai Duriba. Maka nadhartu ila Duriba. Aku melihat kepada si Duriba. Ada orang dinamakan Intalaqa. Nadhartu ila Intalaqa. Marartu bi Intalaqa. Ya, seperti itu. Jadi ini wazan fi'il. Wazan fi'il. Dan terkadang seperti itu, orang dinamai dengan nama yang itu nama itu berdiri di atas pola wazan fi'il seperti fa'ala, seperti syammara, ya, duriba. Maka mereka majrurnya dengan fathah. Tidak dengan apa? Kasrah. Tidak dengan kasrah. Dan mereka nggak boleh tanwin. Mereka tidak boleh tanwin. Aw yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi. Atau isim itu di depannya ada tambahan seperti tambahan untuk fi'il. Dan tambahan itu atau isim itu musyarikun lil fi'li fi waznihi. Dia musyarik lil fi'il. Dia mirip sama fi'il polanya fi waznihi dalam timbangannya. Contohnya apa? Ahmad. Ahmadu ini polanya adalah af'alu, diawali huruf mudhara hamzah. Kemudian Yazid. Yazidu ini nggak boleh tanwin juga. Ahmadu nggak boleh tanwin. Yazidu nggak boleh tanwin. Taglibu nggak boleh tanwin. Taglibu. Kemudian narjisu ini juga nggak boleh tanwin. Masing-masing ini diawali huruf mudhara'ah. Masing-masing ini diawali huruf mudhara'ah. Dan huruf mudhara'ah huruf tambahan. Huruf tambahan. Ahmadu diawali hamzah. Yazidu diawali ya. Taglibu diawali ta. Narjisu diawali nun. Ya masing-masing di atas pola fi'il masing-masing. Ahmadu, af'alu, yazidu, yaf'ilu, dan seterusnya. Isim-isim ini ada orang-orang.
Ada orang namanya Ahmad. Nabi kita SAW, salah satu nama beliau adalah Ahmad. Nah, isim-isim ini mereka tidak boleh ditanwin. Dan nantinya kalau tidak boleh tanwin, maka mereka cirinya dengan fathah. Cirinya bukan dengan kasrah, tetapi dengan fathah. Marartu bi Ahmada, marartu bi Yazida, dan seterusnya. Ya. Cuma kalau yang sebab ini, wazan fi'il, dia harus didampingi oleh dua, atau salah satu, oleh, jadi ada dua tempat ya. Ini kalau kita lihat di sini. Wazan fi'il itu ada di sini. Wazan fi'il didampingi sebab sifat, sama wazan fi'il didampingi sebab alam. Yang sudah kita baca tadi, wazan fi'il didampingi alam. Seperti marartu bi Yazida. Maka Yazid di sini alam itu nama orang ya. Alam nama orang, wazan fi'il itu polanya pola wazan isim sesuai wazan fi'il yaitu yaf'ilu. Maka marartu bi Yazida. Berkumpul dua sebab menjadikan kata Yazid tidak boleh tanwin ya, dan ketika majrur dengan fathah. Kemudian wa amal adl, adapun adl, adl itu beliau menjelaskan di sini khurujul ism an sighatihi al asliyah. Keluarnya isim dari sighah atau polanya yang asli. Ya. Nih, pengertian adl. Udul, menyimpang bahasanya ya. Imma tahqiqan, apakah betul-betul nyata menyimpang? Dan yang kedua adalah imma taqdiran, ini di bawahnya. Tahqiqan itu betul kelihatan menyimpang dari bentuk aslinya. Takdiran itu menyimpang tapi hanya perkiraan saja, perkiraan. Contohnya uhad wa mauhad, tuna wa matna, tulas wa matlas, ruba' wa marba' wa hakadha idzal 'asharah. Demikian pula sampai angka yang ke-10. Fa innaha ma'dulah an alfaz al-'adad an alfaz al-'adad al-usul mukarrarah. Maka lafaz-lafaz tadi semuanya ma'dulah, menyimpang dari lafaz-lafaz adat atau bilangan-bilangan, lafaz-lafaz bilangan yang aslinya. Ya, berulang kali. Maka fa aslu ja'al qaumu uhadu, ya. Dikatakan ja'al qaumu uhadu. Uhad ini maknanya apa? Ja'u wahidan wahidan. Bentuk aslinya wahidan wahidan. Kemudian diubah menyimpang dengan kata yang lain menjadi uhad. Wa kadza aslu mauhad wa aslu ja'a, maka mauhad juga sama seperti ja'u wahidan wahidan. Wa aslu ja'al qaum matna, ya, matna. Ya, matna adalah ja'u itsnaini itsnaini. Ja'u itsnaini itsnaini. Bentuk asli itsnaini itsnaini, itsnani itsnani atau itsnaini itsnaini. Kemudian disimpangkan menjadi matna. Wa kadza fil baqi. Demikian pula yang sisanya. Maslas, tulas, ruba', marba' dan seterusnya. Ini adl. Nah, yang seperti ini dia adl, dia enggak boleh tanwin. Maka dikatakan uhadu, matna, tulasu, ruba'u. Ya. Mauhadu, matna, suna'u. Uhadu, suna'u, thulasu, ruba'u, mauhadu, matna, matlasu, marba'u. Tidak boleh tanwin. Yang nantinya kalau mereka majrur itu dengan fathah juga. Kalau mereka majrur juga dengan fathah. Ini dia adl. Ini dia adl. Nah, ini ya. Dan itu tadi adl itu nanti didampingi dengan sifat ya, maksudnya sini. Nah, adl. Karena dia ada dua tempat, adl di sini sama adl yang bersama alam. Namanya sulat, ya, sulat. Wa imma takdiran, atau hanya diperkirakan saja kalau alam seperti nama-nama orang ala wazn fu'al, di atas wazn fu'al. Ya, seperti kata Umar, Zufar, Zuhal. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'ah min as-sarfi wa laysa fiha 'illatan dhahirah ghair al-'alamiyyah qaddaru fiha al-'adl. Tatkala kata-kata ini Umar, Zufar, Zuhal terdengar tidak bisa tanwin, mamnu'ah min as-sarf. Mereka didengar atau sering didengar oleh manusia, mereka tidak tanwin. Umaru, Zufaru, Zuhalu, walaysa fiha illatun zahirah, dan di dalamnya tidak ada illah yang tampak selain hanya illah alamiyyah. Ya, karena dia nama orang. Qaddaru fihal adl, maka ahli bahasa menganggap kata-kata ini menyimpang dari bentuk aslinya.
dia seringkali ini secara samai, artinya sering orang mengatakan Umaru, Zufaru, Zuhalu tanpa tanwin. Dan ketika mereka mengecek, ternyata ilahnya, sebab tidak tanwinnya itu hanya karena alamiah. Alamiah itu kan nama orang. Dan itu ada di salah satu di sembilan sebab tadi. Itu bahasanya adalah at-ta'rif, alamiah. Kalau di sini at-ta'rif. Ya, masuk nomor 5. At-ta'rif maksudnya alamiah. Nah, kita baca juga insyaallah pengertian ta'rif. Nah, ketika mereka tidak menemukan satu ilah, ketika tidak menemukan kecuali satu ilah itu, maka mereka menganggap qaddaru fihal adl, mereka menganggap memperkirakan ada ilah lainnya, itu apa? Al-adl. Al-adl menyimpang dari bentuk aslinya. Wa annaha ma'dulah, an akhirnya mereka menganggap kata Umar menyimpang dari kata Amir. Zufar menyimpang dari kata Zafir. Ya. Zuhal menyimpang dari kata Zahil. Nah, seperti itu. Ya. Ini dia adl. Dan kalau yang di sini dia berdamai dengan alam. Maka seperti marartu bi Umar. Ya, didampingi dengan alam. Ya. Kemudian yang berikutnya amma ta'nits. Nah, ini juga alasan yang menjadikan isim nggak boleh tanwin. Yaitu apa? Mu'annas. Bagaimana maksudnya? Amma ta'nits fahuwa ala thalathati aqsam. Adapun ta'nits ada 3 kelompok. Yang pertama ta'nits bil alif, mu'annas dengan alif. Yang kedua ta'nits bil ta, mu'annas dengan ta. Ya. Yang ketiga ta'nits bil ma'na, mu'annas dengan atau secara makna. Fa ta'nits bil alif, adapun ta'nits dengan alif yamna'us sarfa mutlaqan. Mu'annas dengan alif menghalangi tanwin secara mutlak. Sawa'an kanatil alif maksurah, apakah alif itu pendek, ya, seperti hubla, ya, marda, dzikra. Nah, ini isim-isim mu'annas dengan adanya alif maksurah, ya, dan nggak boleh tanwin, ya. Au kanat mamdudah, atau alif itu panjang, seperti sahra, hamra, Zakaria, Asya, ya. Jadi alif mamdudah, ya. Dan kalau kita ditanya alif mamdudahnya mana? Alif mamdudahnya adalah hamzah itu. Hamzah yang dia sudah berubah. Yang asal dari alif berubah menjadi hamzah. Jadi kalau hamzah itu nggak diubah menjadi apa? Kalau hamzah itu masih bentuk aslinya yaitu alif, dia akan dibaca panjang, nggak berhenti. Sahra, ya. Hamra, Zakaria, Asya. Tetapi alif yang kedua diubah menjadi hamzah untuk bisa berhenti kata itu. Sahra, Hamra, Zakaria, Asya. Nah, ini dia alif mamdudah. Nah, ini mu'annas dengan alif. Bisa maksurah, bisa mamdudah. Wa hadhil illah, dan illah ini, sebab ini, yaitu mu'annas dengan alif. Hiyal illah atsaniyah minal illataini allataini, merupakan sebab kedua dari dua sebab. Kullu wahidatin minhuma tamna'u sarf, yang masing-masingnya mencegah tanwin pada suatu isim wahdaha, secara sendirinya. Wa taqumu maqamal illatain, dan dia memiliki posisi seperti posisi dua sebab. Artinya bisa dengan sendirinya saja tanpa didampingi sebab yang lain. Nah, ini ada di sini. Ini ada tadi. Nah, ini tadi yang kita katakan. Marartu bi najwa. Najwa ini alif maksurah. Marartu bi sahra'a. Sahra alif mamdudah. Ini dihitung satu. Intinya mu'annats bil alif. Ya, ta'nits bil alif. Apakah maksurah atau mamdudah. Ini tidak perlu didampingi sebab lain, sudah menjadikan isim itu tidak boleh tanwin. Dan kalau nggak boleh tanwin, maka jernya dengan fathah. Ya. Kemudian wa amma ta'nits bita, adapun ta'nits mu'annats dengan ta, fayamna'u sarfa ma'alamiyah, itu bisa menghalangi tanwin suatu isim dengan didampingi alamiyah. Jadi alamiyah mendampingi apa? Ta'nits bita. Alamiah itu nama, ya, nama sesuatu. Ada apa? Nama orang, nama tempat, ya. Sawa'an kana alaman limudzakkar, apakah itu merupakan nama untuk laki-laki seperti Tolha, ya. Tolha nama laki-laki, ya. Dia alam, nama orang, dan dia mu'annats dengan ta.
ada tak di belakangnya. Contoh lain Usama, ya. Ini kalau mau kita istilahkan namanya mu'annats lafzi. Walaupun dia nama laki-laki, tapi di akhir tak marbutah. Tolha, Usama, Hamzah, ya. Auli mu'annats, atau memang nama untuk perempuan. Contohnya apa? Contohnya Fatimah, ya. Nah, Fatimah sama Tolha, ya, dia diakhiri tak, dia merupakan tak mu'annats. Dan keduanya untuk nama orang. Bisa yang Tolha laki-laki, yang Fatimah perempuan. Nah, ini mu'annats dengan tak didampingi dengan alamiyah menjadikan isim ini nggak boleh tanwin. Makanya dibaca Tolhatu dan Fatimatu. Nggak boleh Tolhatun, tidak boleh Fatimatun. Nantinya ketika mereka majrur itu dengan fathah. Marartu bi Tolhata, marartu bi Fatimata. Di mana ini tempatnya? Kita cek ya di sini. Mungkin ada 9 ya. Yang berdampingan totalnya 9. 9 pasang ya. Nah di sini ya, ini paling bawah taknis, muannats dengan tak, kemudian alam dia nama orang. Contohnya apa? Marartu bi Aisyata. Maka dia jar dengan fathah. Marartu bi Talhata, jar dengan fathah. Kemudian wa amma ta'nits al-ma'nawi, adapun ta'nits yang secara makna, artinya betul-betul muannats secara makna seperti Maryam dan yang lainnya. Bahwa kata ta'nits Maryam kan nggak pakai tak marbutah, nggak pakai tak di belakangnya, nggak pakai alif juga. Dia maka muannats betul-betul nama perempuan. Wa amma ta'nits al-ma'nawi, adapun ta'nits al-ma'nawi, bahwa ta'nits bita sebagaimana ta'nits dengan ta fayamna'u ma'al alamiyah, mendampingi atau didampingi oleh alamiyah. Lakin bisyarat ayakunal ism, cuma ada syaratnya. Kita lihat sini di sini dulu ya. Nah, ini tadi Zainab ya, Zainab. Nah, Zainab itu masuk di sini. Zainab nama perempuan, betul-betul nama perempuan dan dia muannats ma'nawi. Secara lafaz dia nggak ada tak marbutahnya dan nggak ada alifnya. Nggak ada alif maksurah, nggak ada alif mamdudah, dan tidak ada tak marbutah. Tapi dia nama perempuan, Zainab, Maryam, dan seterusnya. Maka marartu bi Zainaba. Dan dia nggak boleh tanwin. Misalkan hadhihi Zainabu, nggak boleh dikatakan hadhihi Zainabun. Ya, hadhihi Zainabu. Nah, cuma ada syarat. Lakin bisyarat ayakun al-ism, cuma syaratnya untuk yang ta'nits ma'nawi ini, ya. Isim ini zaidan ala thalathati ahruf. Lebih dari 3 huruf. Contohnya tadi Zainab. Zainab itu ada 4 huruf. Zai, ya, nun, dan ba. Maka Zainabu. Ya. Atau di sini beliau mencontohkan apa? Su'adu. Maka Su'adu, cernya marartu bi Su'ada. Au thulathiyan muharrakal wasat. Atau 3 huruf tapi huruf tengahnya berharokat. Contohnya Saqor. Ma salakakum fi Saqor. Ma salakakum fi Saqara. Bukan fi Saqorin, ya. Ya. Hadhihi Saqorun. Ya. Di situ 3 huruf dan huruf qafnya berharokat. Aw sakinul wasti a'jamiyan, atau kalau huruf tengahnya sukun tapi dia ajami. Ajami itu nama asing, non Arab. Seperti Jur. Ini kayak nama tempat, ya, nama daerah. Kayaknya di daerah Iran atau daerah mana, lupa, ya. Marartu bi Jura. Hadza atau hadhihi Juru, ya. Enggak boleh tanwin, Juru, dan nanti kalau jar marartu bi Jura. Au mangkulan minal mudzakkar ilal muannats, atau dia berpindah dari mudzakkar untuk muannats. Maksudnya apa? Yang asalnya nama laki-laki dijadikan nama perempuan. Kama idza summiyat imra'atun, kalau ada perempuan dinamakan Zaid. Misalkan ada wanita namanya Zaid. Maka hadhihi Zaidu. Tapi kalau dia nama laki-laki, hada Zaidun. Ya, tapi kalau dia nama perempuan, berarti bi muannats ma'nawi, ada wanita dinamai Zaid. Maka hada Zaidu, jaa Zaidu. Dan nanti kalau jar, marartu bi Zaida. Kalau nyatanya adalah itu wanita, ya. Kalau wanita dinamai Zaid, maka marartu bi Zaida. Tapi kalau dia laki-laki, marartu bi Zaidin. Ya. Kemudian fa illam yakun syai'un min dzalik. Kalau bukan dengan syarat-syarat tadi, contohnya kata Hindun. Hindun 3 huruf tapi tengahnya sukun. Da'dun.
Da'dun juga 3 huruf tapi tengahnya sukun. Maka jazas sorfu wa tarkuhu. Boleh ditanwin, boleh tidak tanwin. Berarti apa? Hadhihi hindun atau hadhihi hindu. Hadhihi da'dun atau hadhihi da'du. Dan nanti kalau majrur, marartu bihindin boleh atau marartu bihinda. Marartu bida'din atau marartu bida'da. Cuma boleh mengatakan, penulis mengatakan wahuwal ahsan. Maksudnya apa? Untuk tidak tanwin itu lebih bagus. Jadi marartu bihinda, marartu bida'da. Hadhihi hindu, hadhihi da'du. Nah, ini dia mu'annats bersama alam. Nah, ini sudah tertandai semua, tertandai sebagian besar ya. Masih ada beberapa. Nah, kita baca dulu. Amma ta'rif. Nah, adapun ta'rif maksudnya adalah alami, alamiah. Alami itu nama sesuatu ya, nama orang, nama tempat dan macam-macam. Tadi sebenarnya udah kita singgung baru kali-kali ya. Nah, di sini wa tamna'us sarafa ma'a wazn fi'il. Alam menghalangi tanwin suatu isim didampingi wazan fi'il. Yang pertama, contohnya Ahmad dan Yazid. Ahmad sama Yazid. Ini sudah kita tandai tadi ya. Nah, di sini nih, Ahmad, di sini ala apa namanya? Yazid. Nah, ini yang hak ya. Alam sama wazan fi'il. Marartu bi Yazida. Kemudian wa ma'al adl, didampingi dengan adl, yaitu isim yang menyimpang dari bentuk aslinya. Contohnya Umar dan Zufar. Ya. Alam, nama orang didampingi dengan adl, yang bentuknya menyimpang dari bentuk aslinya. Contohnya Umar sama Zufar. Ya, di sini sudah kita tandai belum? Nah, sudah ya, alam. Nah, ini. Alam. Nah, ini kan alam bersama wazan fi'il, ini alam yang dal alam bersama adl. Marartu bi Umara. Hadza Umaru. Ya. Kemudian ketiga wa ma'at ta'nits kama taqaddam. Alam didampingi muannats sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Tadi contohnya. Ya. Ya, maksudnya ini ya, yang paling bawah ta, yang alam bersama ta'nits. Aisyah, Zainab, Talha. Kemudian wa ma'at tarkib al-mazi. Ya ini. Adapun tarkib mazi, nah, nanti beliau akan menjelaskan juga di sini. Alam bersama tarkib mazi. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, alam didampingi al-alifi wan nun. Kalau kata itu ada tambahan alif sama nun. Contohnya kata Utsman. Contohnya kata Utsman. Ya. Nah, di sini. Nah, ini. Alam plus alif dan nun. Marartu bi Sulaimana. Hadza Sulaimanu marartu bi Sulaimana. Kemudian apa lagi itu? Wa ma'al ujmah, dan didampingi nama asing non Arab. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Nah, ma'al ujmah. Kalau di sini nanti di sini ada di ini. Ujmah, alam plus ujmah. Dua sebab berdampingan. Alam nama orang, ujmah non Arab. Nah, di sini kita baca dulu wa amma tarkibu fal muradu bihi at-tarkib al-mazi. Adapun tarkib maksudnya di sini adalah rangkaian dua kata, tapi yang dimaksud ini bukan tarkib sembarang tarkib, karena tarkib ada banyak ya, tarkib idhafi, tarkib isnadi, tarkib mazji. Di sini adalah at-tarkib al-mazji al-mahtum bi ghairi wai. Tarkib mazji ya, susunan dua kata yang bercampur yang dijadikan satu kata menjadi satu kata, al-mahtum yang diakhiri dengan selain wai. Nah, kalau sibawai dia masih boleh tanwin, sibawaihun. Ya. Tapi kalau misalkan seperti ba'labak, ini satu kata yang asalnya dua kata, ba'al sama bak. Kemudian hadramaut. Ini satu kata yang asalnya dua kata, hadr sama maut. Nah, ketika sudah digabungkan, dileburkan menjadi satu isim, namanya tarkib mazzi. Nah, ini tarkib mazzi ini ya, dan dia sekaligus alam, nama sesuatu, ba'labak nama tempat, hadramaut juga nama tempat, ya, nama kota. Maka dia alam plus tarkib mazzi ya, itu tidak boleh tanwin. Maka beliau mengatakan apa? Wala yamna'u sarfa
Dan tarkib ini tidak menghalangi tanwin kecuali illa ma'al alamiyah, kecuali didampingi alam. Nah, berarti di mana? Ah, di sini. Nah, ini. Ini alam yang zai ya. Alam plus tarkib mazi. Contohnya marartu bi hadramauta. Ya. Hada hadramautu. Dzalika hadramautu. Nah, marartu bi hadramauta. Jar dengan fathah. Kemudian wa ammal alif wan nun. Adapun alif dan nun ya. Az-zaidatan, alif dan nun tambahan, fayamna'ani as-sarfa ma'al alamiyah. Maka dia keduanya menghalangi tanwin didampingi dengan alamiyah. Contohnya kata Imran dan Utsman. Imran dan Utsman. Ya. Atau wa ma'asifah bisyar alla taqbalata, atau didampingi sifat ya. Alif nun bisa didampingi alam, bisa didampingi sifat. Cuma kalau didampingi sifat ada syaratnya. Alla taqbalata ya. Tidak bisa mu'anats dengan tak. Contohnya sakron. Kalau sakron dia mu'anasnya sakra, bukan dengan akhiran tak. Nah, di mana tempatnya? Alif dan nun. Nah, ini tadi. Alif nun didamping alam contohnya marartu bi Sulaiman. Ini udah kita tandai ya. Yang wawu. Ya. Yang wawu di sini. Nah, ini. Alif nun didampingi alam. Marartu bi Sulaiman. Sulaiman nama orang. Atau alif dan nun tapi dia didampingi sifat. Contohnya marartu bi ahsana. Fahayu bi ahsana minha. Ya. Seperti itu. Wazan ahsana bukan ahsan afan, salah. Yang bawah, sakron, sakron. Sakron ini apa? Ya ini ya, yang jim. Alif nun didampingi sifat, ya wasaf, sakron. Nah, kemudian wa ammal ujmah. Nah, adapun nama asing, fal muradu biha antakunal kalimah, yaitu kata itu min audha'il ajamiyah, merupakan kosakata non Arab. Contohnya apa? Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ini nama-nama asing non Arab. Wa jami'u asma'il anbiya, dan seluruh nama para nabi a'jamiyah adalah nama asing non Arab. Ya. Illa arba'ah. Kecuali 4 yang merupakan nama asli Arab, yaitu Muhammad, Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, dan Hudun. Ya. Sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Jadi 4 nabi ini yang merupakan asli orang Arab dan nama mereka nama Arab asli, maka mereka bertanwin. Alam tapi dia karena bukan ajamiyah maka mereka tanwin. Wa yashtaratu fiha. Nah, cuma ada syaratnya. Ayyakuna alaman fil ajamiyah. Walidzalika surifa lijam. Cuma istilah asing ini betul-betul memiliki syarat berikut. Yang pertama alam, memang nama orang ya di bahasa non Arab. Makanya lidzalika surifa lijamun wa nahwu. Makanya kata lijam ini bukan nama orang. Sehingga walaupun dia istilah non Arab, istilah ajam, tapi dia tanwin lijamun. Ya. Kemudian yang kedua, syaratnya wa ayyakuna zaidan ala thalatha. Ya, lebih dari 3 huruf. Walidzalika surifa Nuhun wa Lutun. Nuh sama Lut ya. Itu nama non Arab. Non Arab. Ya, nama non Arab. Dan itu adalah nama. Ya, pertama dia kan ajamiyah, istilah non Arab. Kemudian dia nama orang, ya. Cuma karena dia tersusun hanya 3 huruf, yaitu Nuh, Nun, Waw, Ha, Lut, Lam, Waw, Ta, ya. Maka 2 isim ini, walaupun dia ajam dan dia alam, ya padahal kan berkumpul itu. Berkumpul dia alamiah, ya nama orang. Kemudian berkumpul juga sebab yang lain, yaitu apa? Ajam, non Arab. Tetapi 2 kata ini tetap tanwin. Ya, huwa Nuhun, Lutun, huwa Lutun. Ya, marartu bi Nuhin, marartu bi Lutin. Kenapa? Karena huruf penyusunnya cuma 3. Huruf penyusunnya cuma 3 huruf hijaiyah. Maka mereka tetap tanwin. Ya. Tapi kalau lebih dari 3 huruf, maka beliau mengatakan apa? Yakun zaidah, maksudnya zaidan. Lebih dari 3 huruf. Nah, ini kalau di sini ada contoh yang sudah disebutkan ya.
yang hak. Marartu bi Ismail. Ismail adalah nama dan dia non Arab. Ismail dia alam nama orang, ujmah dia non Arab. Marartu bi Ismaila huwa Ismailu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah amma sifah. Ya, ini yang terakhir. Adapun sifat fatamna usarfa ma'a thalathati asya. Adapun sifat dia mencegah tanwin pada suatu isim dengan didampingi 3 hal. Ma'al adl. Ya, berarti sifat plus adl kama taqaddam fi matna wa thulath. Ya. Ini berarti di mana ini? Ini udah semuanya sudah ditandai ya. Nah, di sini. Nah, sifat ma'al adl ini berarti yang ini ya. Yang pertama alif. Contohnya thulath. Hadza thulathu, marartu bi thulatha. Ya. Sifat dan dia menyimpang dari bentuk aslinya. Kemudian wa ma'al alif wan nun. Didampingi alif dan nun. Bisyarat dengan syarat apa? Antakuna sifah ala wazn fa'lan. Sifat itu di atas pola fa'lan. Ya, fa'lan. Bi fathil fa, fathah di fa-nya. Wala yakun muannatsu ala wazn fa'lana. Yang muannatsnya bukan fa'lana. Contohnya sakron. Sakron itu muannatsnya bukan sakrona, tetapi sakro. Maka sakron, dia sakron. Ya, sakron. Sifat dan dia ada tambahan alif dan nun. Maka dia tidak boleh tanwin, sehingga kalau jar marartu bisakrona. Adapun contoh nadman, wa nahwu nadman, munsharif. Adapun nadman dia munsharif, dia boleh tanwin nadmanun, hadza nadmanun. Kenapa? Li'anna muannatsahu nadmanah. Karena muannasnya adalah nadmanah. Polanya apa? Fa'lanah, ada taknya. Idza kana minal munadamah. Ya. Yang artinya adalah berteman, akrab ya. Nah, kalau yang seperti ini ada tambahan alif dan nun dan dia sifat tetapi dia karena muannasnya ada taknya maka dia masih boleh tanwin. Makanya belum mengatakan apa? Munsharif. Nah ini munsharif. Kemudian yang ketiga wa ma'a wazn fi'il, yaitu didampingi wazan fi'il. Alif dan nun apa? Sifat didampingi apa? Sifat didampingi wazan fi'il. Jadi kalau alif dan nun ini ya. Nah, ini tadi yang jim sudah kita kasih kotak ungu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah sifat didampingi wazan fi'il. Contohnya ahsan. Contohnya ahsan. Maka di sini bisyarat cuma ada syaratnya antakuna ala wazn af'al. Nah, ini tadi contohnya ahsan. Wa alla yakuna muannatsu bitta dan muannasnya bukan dengan ta. Nah, contohnya kata ahmar, muannasnya adalah hamra, fa inna muannatsahu hamra. Ya, maka hadza ahmaru marartu bi ahmara. Ya, karena muannasnya adalah hamra, bukan dengan ta. Adapun wanahu armal itu armalun, harus dibaca armalun, harus bisa dia bisa tanwin, tidak tercegah oleh tanwin. Walaupun polanya af'al dan dia juga sifat. Kenapa dia tetap bisa tanwin? Karena muannasnya armalah. Armalah, ya. Armalah. Seperti itu. Kalau dia tidak dengan ta muannasnya, ya, seperti hamra, maka ahmar dia ghairu munsharif. Kemudian di akhir beliau mengatakan, berarti itu sudah semua ya, sudah tertandai semua, sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Sebab-sebab yang berdampingan, dua sebab yang berdampingan, totalnya ada 9 pasang. Kemudian yang berdiri dengan sendirinya itu ada 2, ya. Dan terakhir beliau mengatakan wa yajuzu sarfu ghairil munsharif litanasub, dan boleh mentanwin isim yang enggak boleh tanwin. Boleh mentanwin isim yang enggak boleh tanwin litanasub, untuk keseimbangan bacaan. Contohnya seperti bacaan Nafi' riwayat, salah satu riwayat dalam membaca Al-Qur'an, salasilan itu ditanwin, qawariron juga ditanwin. Wali darurati syair, atau untuk darurat puisi maka boleh tanwin. Demikian pembahasan tentang mawani as-sarf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.